Dewan Juri yang terhormat, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030. Salah satu upaya dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional menjadi penting karena energi terbarukan merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Permasalahannya, Dewan Juri yang terhormat, terus meningkatnya emisi gas rumah kaca telah berdampak pada terjadinya peningkatan suhu global dan perubahan iklim. Bagi Indonesia itu sendiri, sudah mencatat sebanyak 1080 kasus pada tahun 2020 berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro berkomitmen bahwasannya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Ada dua pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, mengapa fosil bermasalah, dan yang kedua adalah potensi energi terbarukan yang akan saya jelaskan pada argumentasi saya. Yang pertama, mengapa fosil bermasalah sehingga harus diganti dengan yang terbarukan. Pertama, menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui bila tanpa seumuran sumur minyak baru. Kedua, kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak. Dan yang terakhir adalah polusi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar akibat fosil itu sendiri. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah potensi energi terbarukan. Green energy merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut sebutan sumber energi yang ramah lingkungan atau energi bersih seperti clean energy. Pemanfaatan green energy sangat penting karena dapat membawa keuntungan ganda terutama bagi negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi landasan atau konsiderasi untuk melakukan energi terbarukan. Pertama, penggunaan green energy dapat mengurangi perubahan iklim, Dewan Juri yang terhormat. Kedua, pemakaian terus-menerus green energy tidak akan mengurangi sumber daya alam dan merusak lingkungan, juga mengakibatkan dampak yang sedikit terhadap kesehatan. Selain itu, sumber energi yang masuk dalam kelompok green energy adalah sumber energi yang berasal dari renewable energy, yang di Indonesia diistilahkan dengan energi terbarukan. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yakni sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik antara lain seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Berdasarkan data Ditjen, Kementerian Dewan Energi Nasional 2019, bahwa total potensi energi terbarukan diperkirakan ekuivalen sebanyak 442 GW digunakan untuk pembangkit listrik dan BBN atau bahan bakar nabati dan biogas sebanyak 200.000 BPH digunakan untuk berkeperluan bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, komersial, dan industri. Dan yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan bagaimana upaya percepatan energi bersih yang akan dilaksanakan ke depannya. Pertama, menghentikan penggunaan batu bara untuk PLTU secara bertahap. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menggantikan batu bara sebagai bahan bakar PLTU. Yang kedua, yakni mendorong pemanfaatan green energy untuk penyediaan energi nasional, baik untuk penyediaan listrik bagi masyarakat maupun untuk bahan bakar sarana transportasi dan industri. Dan yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan bagaimana upaya percepatan energi bersih itu sendiri, yakni mengembangkan industri berbasis green energy, seperti mengembangkan industri mobil listrik. Dalam pengembangan industri mobil listrik harus diikuti dengan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau yang disebut dengan SPKLRU itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih.